kita lanjutkan pembahasan mengenai prosedur metode permukaan respon. Pada bagian ini akan dipelajari atau dibahas tentang metode dakian tercuram, Steepest Ascent Method. Dalam hal ini juga bisa sama nantinya dengan yang disebutkan metode turunan tercuram. Maksudnya ini dakian atau turunan ya. Jadi ada mendaki, ada menurun. Penggunaan kata dakian atau turunan itu menyesuaikan saja, sama, karena dakian atau turunan nanti berhubungan dengan proses optimumnya. Jadi misal kalau mendakikan, kalau sini disebut mendaki karena optimumnya ada di bagian atas, atau ini nilai maksimum. Sedangkan kalau ternyata nilai optimumnya adalah berupa nilai minimum, maka ini nanti akan menurun ya. Atau bisa juga dari sini, ini juga bisa dari sini, tidak masalah. Oke. Ini di sini dakiannya mendaki atau menurun. Kemudian untuk metode permukaan respon, langkah pertama setelah kita mendapatkan faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi hasil adalah melakukan metode permukaan respon model orde 1. Jadi model MPR orde 1 di sini salah satu contohnya adalah metode dakian tercuram. Seperti dijelaskan di sini, metode dakian tercuram merupakan bagian dari metode permukaan respon dalam menentukan daerah respon optimum serta rancangan komposit pusat untuk menentukan titik optimum. Di sini tujuan dari metode dakian tercuram adalah menemukan atau mencari daerah respon maksimum. Apa itu daerah merespon maksimum? Nah, ini karena maksimum, karena berhubungan dengan dakian ya, nanti kalau turunan otomatis jadi minimum. Jadi untuk mencari daerah respon minimum menggunakan metode turunan tercuram. Ini beda nama saja, beda penggunaan. Seperti tadi jika mendaki, daerahnya mendaki atau menurun. Seperti itu saja, mendaki atau menurun. Tujuannya adalah mencari daerah respon maksimum atau daerah respon minimum. Nah, apa itu daerah respon maksimum atau daerah respon minimum? Yaitu daerah yang nanti di mana kita perkirakan titik optimum akan ada di daerah tersebut. Jadi misal, saya lanjutkan lagi ya. Ini adalah suatu proses responnya misal seperti ini. Seperti ini misal responnya ya. Misal seperti ini ya. Ini ya kita lihat ya, optimumnya ada di sini ya, optimumnya ya. Nanti biasanya kita akan lakukan suatu metode dakian tercuram itu untuk menemukan daerah respon maksimum, yaitu daerah di mana terdapat titik optimum itu. Kalau dari grafik kita bisa melihat bahwa titik optimumnya ada di sini. Nah, di sini ini. Nah, nantinya daerah dengan menggunakan metode dakian tercuram, kita akan berusaha untuk mencari daerahnya, daerah di mana respon optimum itu berada. Nah, misalnya sini, ini namanya daerah respon maksimum di sini, di mana nilai optimum itu nanti akan kita perkirakan akan ada berada di situ. Nah, jadi di sini tujuannya hanya seperti ini, simpel saja. Jadi kita mencari daerah ini nanti.
di mana ada respon optimum atau dalam hal ini respon maksimumnya ada di situ. Daerah-daerah ini nanti yang akan kita cari itu akan diawali dari suatu titik, misal titiknya di sini. Nah, misal kita mulai berangkat untuk melakukan metode dakian terjurang berasal dari sini. Ya nanti daerahnya itu, nah, misalnya daerah ini akan diupdate terus nilainya berdasarkan metode dakian tercuram, sehingga daerah ini atau kota ini yang kita jadikan nilai awalan nanti akan bergerak ke sini berdasarkan metode dakian tercuram sampai menemukan daerah optimumnya. Nah, misal kira-kira di sini nanti akan mendeteksi bahwa oh ada loh daerah optimumnya di situ. Apa yang akan jadi patokannya akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Jadi tujuan di sini ini sampai intinya di sini dipahami dulu menemukan titik optimum di sini. Jadi nanti misal diawali dari sini, setelah kita memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi hasil itu tadi menggunakan di tahap screening, inilah yang kita lakukan. Jadi misal titik awalnya di sini, nanti akan kotaan ini atau daerah akan dibawa sampai mendapatkan daerah respon maksimum. Nah, nanti secara analisis, secara statistiknya akan ada hal yang bisa mendeteksi bahwa di sini terdapat daerah respon optimum. Nah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti ini kira-kira grafiknya. Ini grafiknya sama dengan yang ini ya, sama ya. Di sini nanti daerahnya akan bergerak terus. Oke, ini saya lanjutkan saja. Ini sama. Kotak ini sama seperti tadi yang saya buat di sini ini. Nah, misalnya kotak ini lagi ya. Misal begini. Kotak ini anggap ini daerahnya bergerak dari sini. Jadi misal sebagai contoh dengan ini ada X2 ya, perhatikan ya, ini ada X2 ada X1. Nah, dengan nilai X1 dan X2 sebagai awalan adalah di bagian ini. Pada bagian ini diperoleh bahwa responnya dengan X1 dan X2 pada bagian ini adalah responnya sebesar di sini ada garis-garisnya sekitar 20 dan seterusnya. Nah, metode dakian tercuram ini akan dilakukan dan kotak ini akan bergeser ke sini. Nah, ini ada barisnya sampai nanti responnya menjadi diperoleh nilai respon yang optimum. Kira-kira di sini ya, misal ya. Misal dideteksi di sini adalah nanti respon optimum misal akan ditemukan di sini. Nah, di sini sekitar 50 ya. Nah, di sini misal anggap saja seperti itu. Nah, ini yang akan dicari nantinya. Nah, daerah ini. Sehingga di daerah ini, misal di sini ya, nanti akan ada X1 dan X2 yang baru. Nah, di sini X1 dan X2 awalnya di sini. Nanti dengan metode dakian tercuram kita akan memperoleh X1 dan X2 yang baru di sini. Sehingga nilainya diupdate. Nah, ini untuk arahnya ini nanti terserah bisa ke sini, ke atas atau bahkan miring ke sini. Di sini ya. X1-nya bertambah, X2-nya malah berkurang atau X1 dan X2 sama-sama bertambah nilainya. Nah, seperti itu. Ini sesuai dengan nanti metode dakian tercuramnya. Nah, ini adalah contoh untuk 3 dimensi. Ini melibatkan 3 variabel atau 3 faktor, yang ini melibatkan 2 faktor. Nah, seperti ini ya. Ini bergeraknya ke arah sini. Nah, sama sebenarnya ini daerah awalnya current operation condition. Nah, dengan menggunakan metode dakian tercuram akan dicari daerah yang ini. Kita lihat di sini nanti akan ada X1 dan X2 yang baru, seperti itulah. Nah, ini contoh untuk model.
kita menggunakan model regresi untuk metode daki yang tercuram sama dengan dua faktor. Respon dipengaruhi oleh beberapa faktor, misal respon hanya dipengaruhi oleh dua faktor, sehingga model matematika orde 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah model regresi seperti biasanya ya. Prediksi faktor yang menghasilkan nilai respon yang optimum dihitung menggunakan metode permukaan responnya. Nanti setelah dapat daerah daki yang tercuram, kita akan mencari nilai-nilainya. Nah, di sini akan tetapi apabila model tersebut tidak cocok, maksudnya model ini, nanti bisa kita lihat secara statistik kalau sudah analisis kasus. Nah, yang ditandai terdapat suatu lengkungan. Nah, nanti akan ada lengkungan atau bahasa Inggrisnya kurvature ya tulisannya ya. Di sini. Nah, nanti akan ditemukan suatu lengkungan. Maka analisis baru bisa dilanjutkan atau bisa dilanjutkan dengan model orde 2. Nah, ini adalah model orde 2-nya. Nah, jadi kita akan memperoleh metode daki yang tercuram, akan diperoleh daerah daki yang tercuram di sini, atau daerah respon maksimumnya atau daerah daki yang tercuramnya. Daerah respon maksimum ya, secara lebih jelasnya, lebih spesifik, lebih khusus disebut daerah respon maksimum. Itu jika kita memperoleh kelengkungan dalam metode ini, kita sudah memperoleh kelengkungan. Nah, demikian. Nah, sehingga tahap selanjutnya adalah bagaimana kita akan mendapatkan kelengkungan ini, atau bagaimana kita bisa tahu bahwa di situ terdapat suatu kelengkungan. Itu akan kita bahas pada bagian selanjutnya.